Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, dan carilah dari semua yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu dari nikmat dunia untuk mendapatkan negeri akhirat. Artinya nikmat dunia ini pakai untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, dan janganlah kamu lupa nasibmu, bagianmu dari dunia ini. Ambil, nikmati, no problem. Tapi ingat patokannya. Jangan berlebihan dan jangan membuat Anda sombong hingga Anda meremehkan orang lain. Berkaitan dengan betul-betul bercerita tentang nikmat yang kita miliki, maka Anda harus menimbang-nimbang kepada siapa Anda bercerita. Anda yakin dia aman mendengarkan nikmat yang Anda sedang miliki, ceritakanlah. Tapi jika tidak, maka tetap kepada hukum asal, sembunyikan, daripada kemudian kita menjadi pemicu dia rusak hatinya menjadi orang yang hasud, hasad, iri dan dengki selalu dengan nikmat orang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada pada diri kalian dari sebuah kenikmatan, maka semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bahasa menafsirkan atau mendefinisikan nikmat dengan kullul khairil ladzi yasilu ilal mar'i fi dinihi wa dunyah. Nikmat itu adalah semua kebaikan yang sampai kepada diri seseorang, entah itu berkaitan dengan urusan agamanya atau urusan dunianya. Dan berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama adalah praktek ibadah kita sekarang ini. Mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahnya semua kita alhamdulillah melangkahkan kaki ke masjid, atau tentunya mungkin dengan alat transportasi yang lain. Tidak berjalan kaki dia, ada sepeda motor, ada mobil. Tapi mudah untuknya menarik gas, mudah untuknya menginjak gas, hingga kemudian dia mudah untuk pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara nikmat yang terbesar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-suhulatu fil ibadah,
mudah menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim disebutkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Qala ya Rasulullah, afala nattakilu ya Rasulullah? Qala la, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tentukan tempatnya di surga atau di neraka. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita meninggalkan amal saja? Tidakkah kita nganggur saja, tidak perlu beramal? Kenapa? Toh Allah Subhanahu wa taala telah menentukan surga kita atau na'udzubillah neraka kita." Apa jawab Nabi Muhammad SAW? La, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak, beramallah maka semuanya kelak akan dimudahkan untuk yang diciptakan untuknya. Karena ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dia memang ahli surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menepati neraka, dan Allah akan mudahkan untuknya, na'udzubillah, untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu tentunya kita syukuri. Dan di antara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperlihatkan nikmat tersebut. Tentunya ini akan menjadi masalah. Bagaimana kemudian seorang memperlihatkan ibadahnya, padahal hukum asal ibadah itu kita sembunyikan. Hukum asal ibadah itu kita sembunyikan, karena ini akan menopang dan menunjang untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, jika ibadah itu adalah syiar Islam, dengannya kemudian Islam dikenal, entah itu salat berjamaah 5 waktu di masjid, atau Jumatan seperti sekarang pastinya di masjid, atau kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, maka ini memang harus diperlihatkan karena ia syiar Islam. Tapi di luar itu hukum asalnya kita sembunyikan. Lalu bagaimana kemudian kita ingin memaknai bahwasanya yang namanya nikmat itu harus diperlihatkan? Maka berkaitan dengan ibadah-ibadah yang hukum asalnya adalah disembunyikan, ketika kita ingin memperlihatkannya, kita harus menimbang terlebih dahulu. Apakah jika saya perlihatkan ini akan berimbas baik kepada teman-teman saya? Apakah jika saya perlihatkan ini akan memotivasi teman-teman saya untuk beribadah? Maka jika pertimbangan Anda tepat, Anda memperlihatkan ibadah Anda, bukti syukur Anda kepada Allah, tapi di saat yang sama Anda ingin memotivasi teman-teman juga untuk beribadah, maka perlihatkanlah. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kepada diri ini keikhlasan. Ikhlas yaitu mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala memang perbuatan yang muktasab, harus kita usahakan, harus kita latih, berat memang. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya keikhlasan. Dari mana kita tahu ini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika iblis berjanji, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya, ya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba-hambamu yang engkau anugerahkan kepada mereka keikhlasan. Maka selalu memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai keikhlasan. Artinya ketika kita memperlihatkan amal kita pun kita aman dari riya, kita aman dari yang namanya yakni syirik yang kecil. Beribadah ingin dilihat orang, beribadah ingin dibicarakan orang, beribadah ingin kemudian nama baik dia terkenal. No. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan keikhlasan. Karena di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperlihatkan amal tersebut. Ini berkaitan dengan nikmat dalam urusan agama. Nah, dalam kaitannya dengan urusan dunia, maka rata-rata para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka sedangkan dengan nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, maka bicarakanlah, kata para ulama, at-tahadduts bin ni'mah izharuha.
Membicarakan nikmat itu artinya adalah memperlihatkan nikmat tersebut. Sebuah riwayat disebutkan dari sahabat Malik bin Nadlah. Dia mengatakan, "Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu ala atmarin." Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku, dan kala itu baju yang aku pakai, kalau kita berbicara bahasa Banjar, kubas. Warnanya sudah sirna. Enggak jelek-jelek amat, tapi sudah ketahuan bahwasanya warnanya sudah sirna. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tahu dia orang yang punya. Nabi Muhammad tahu dia orang berada. Tapi Nabi Muhammad bertanya untuk mengingatkan dia. "Halaka malun?" Apakah kamu punya harta? Malik bin Nadlah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Saya punya wahai Rasulullah. "Min ayil mal?" Kata Nabi Muhammad, macam apa atau harta yang seperti apa yang kamu miliki? Kata beliau menjawab, "Semuanya wahai Rasulullah. Aku punya unta, aku punya kuda, aku punya kambing, aku punya budak." Kekayaan di masa itu adalah binatang ternak dan banyak yang memiliki. Saya punya semuanya wahai Rasulullah. Maka perhatikan nasihat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu nikmat, idza ataqallahu malan falyura alaik. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu harta, maka hendaklah harta tersebut terlihat pada dirimu. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Mirqat al-Masabi, untuk memaknai sabda Nabi Muhammad ini karena berkaitan dengan pakaian. Kata mereka, "Ilbas thawban jayyidan liya'rifan nasu annaka ghani. Wa innallaha an'amallahu 'alaika bi anwa'in ni'am." Pakailah pakaian yang bagus agar orang tahu kamu kaya. Pakailah pakaian yang bagus agar orang tahu kamu orang berada. Agar orang tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepadamu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, tampilan yang bagus itu adalah di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dalam masalah pakaian, entah dalam masalah kendaraan. Ketika Anda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta melimpah, perlihatkan dalam tampilan Anda. Tapi ingat, ada barometernya. Jangan sampai berlebihan. Dan yang kedua, jangan sampai hal tersebut membuat Anda meremehkan orang lain. Itulah barometernya. Itulah tolok ukurnya. Ketika Anda memiliki uang miliaran, maka hak Anda untuk membeli mobil yang bagus, hak Anda untuk membeli pakaian yang bagus, mahal maksudnya, no problem. Karena bisa jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dari penampilan Anda, dari tampilan Anda bermanfaat untuk orang lain. Dalam artian, orang akan tahu Anda berada dan Anda bisa bantu orang lain. Dengan kekayaan Anda bisa menolong orang lain. Kenapa? Orang lain tahu, Masya Allah, fulan sepertinya kaya. Terlihat dari mobilnya, terlihat dari pakaiannya, terlihat dari arlojinya. Kita punya kemudian orang-orang yang miskin, kita punya kemudian orang-orang yang fakir, kita punya anak-anak yang berprestasi tapi kemudian tidak memiliki dana orang tuanya untuk melanjutkan sekolah. Pak, bisa nggak bantu? Dari mana semua itu muncul? Dari tampilan. Tapi ingat barometernya atau tolok ukurnya, jangan sampai berlebihan. Tentunya ini kembali kepada adat istiadat kita di Indonesia. Standar berlebihan itu seperti apa? Itulah yang perlu dirujuk oleh masing-masing atau diri kita. Agar jangan sampai kemudian ketika kita pakai arloji mungkin terlalu mahal. Anda memiliki uang miliaran, kemudian harga arloji Anda misalnya 2 digit, oke lah, no problem. Puluhan juta, no problem. Harta Anda miliaran kok. Atau sebaliknya, Anda memiliki uang ratusan juta, kemudian jam tangan Anda di bawah 10, no problem. Anda mampu untuk membelinya. Anda ingin menikmatinya, monggo. Ingat, jangan sampai berlebihan dan jangan sampai Anda meremehkan orang lain. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang bagaimana kalau misalnya ayat tersebut betul-betul kita maknai berbicara, bukan memperlihatkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka sedangkan dengan nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, maka bicarakanlah. Bukan cuma memperlihatkan, berbicara, ngasih tahu orang. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka jika dimaknai harus memberitahu orang,
berkata Syekh Al-Munajjid, maka kita harus tahu situasi dan kondisi orang yang kita ceritakan kepadanya nikmat yang kita miliki. Karena terkadang ada orang yang kita ceritakan kepadanya nikmat yang kita miliki dan hatinya kotor. Akhirnya kita memicu kotornya hatinya, iri dia, hasad dia. Tapi kalau misalnya Anda tahu bahwasanya orang yang akan Anda ceritakan kepadanya nikmat yang sedang Anda miliki aman, ceritakan. Betul-betul secara lisan. Alhamdulillah saya mendapatkan, alhamdulillah saya memiliki, no problem. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah sangat cinta atau Allah mencintai ketika Allah melihat bekas atau jejak nikmat Allah pada seorang hamba itu dia perlihatkan. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai. Coba. Allah kalau sudah mencintai, Anda akan terkenal di langit. Enggak main-main ya. Hanya dengan Anda memperlihatkan syukur Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan memperlihatkannya tanpa kesombongan, memperlihatkannya tanpa berlebihan, atau Anda ngomong langsung. Karena Allah mencintai orang yang memperlihatkan jejak nikmat Allah pada dirinya. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan ceritakan ke Jibril. Jibril akan ceritakan ke semua penghuni langit. Anda terkenal di langit karena sudah mendapatkan nikmat, tapi Anda mensyukurinya tepat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, muncul satu permasalahan. Apakah kepada ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka sedangkan dengan nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala maka bicarakanlah, bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, ista'inu ala najahi hawaijikum bil kitman, fa inna likulli ni'matin mahsud. Bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan menyembunyikannya, karena setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad. Apakah bertentangan? Allah dalam ayatnya memerintahkan kita untuk berbicara menceritakan nikmat, sedangkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan sembunyikan. Bantu suksesnya hajat kalian, bantu suksesnya rencana kalian dengan menyembunyikannya. Betapa banyak rencana itu gagal karena kita banyak cerita terlebih dahulu. Saya akan, saya mau. Banyak orang mendengarkannya dan tak terlaksana. Belum lagi ketika Anda menceritakan ide-ide, dan orang yang Anda ceritakan kepada ide Anda itu menangkap itu, Anda tidak terlaksana, ide Anda malah diambilnya. Bagaimana kemudian cara menggabungkannya ini? Karena sebenarnya semua sabda Nabi Muhammad SAW firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kemudian firman Allah bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin. Walaupun betul jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini diperdebatkan para ulama akan keabsahannya. Apakah dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia dhaif. Kita katakan kalau misalnya sahih, kita katakan, karena kalau kita katakan lemah, selesai permasalahan, tidak ada perdebatan. Kalau misalnya sahih dengan penelitian para ulama atau minimal levelnya hasan hingga bisa menjadi dalil bahwasanya bantulah kesuksesan rencana kalian, kesuksesan hajat kalian dengan menyembunyikannya, karena setiap nikmat tersebut ada saja orang yang hasad, maka kata para ulama tidak ada pertentangan firman Allah Ad-Duha ayat 11 itu dengan hadisnya, tidak ada. Karena ketika Anda merencanakan sesuatu, nikmatnya belum Anda dapatkan. Ketika Anda menyembunyikan rencana Anda, ketika Anda menyembunyikan rencana dan hajat Anda, nikmatnya belum Anda dapatkan. Jadi tidak ada pertentangan. Begitu kemudian rencana Anda sukses yang tadi Anda telah sembunyikan, kemudian Anda lakukan dan sukses, itulah baru dikatakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kala itulah baru Anda ceritakan. Ketika menceritakannya pun kemudian kembali kepada tolak ukur yang tadi. Anda harus timbang kepada siapa Anda bercerita. Apakah teman saya ini aman saya ceritakan nikmat saya atau tidak. Karena kita berbicara betul-betul tentang nikmat. Tapi kalau dengan memperlihatkan akan lebih aman. Kenapa? Kita tidak berbicara. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlihat mungkin di mobil saya, terlihat mungkin di pakaian saya, terlihat mungkin di jam tangan saya. Ke masjid saja akan terlihat nikmat kita masing-masing. Ya. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memakai pakaian terbaik yang kita miliki untuk menghadap Allah, dan ini bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan satu sabda Nabi Muhammad SAW sebagai penutup. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Qalu ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak masuk surga orang yang ada pada hatinya sedikit saja kesombongan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seorang laki-laki ingin pakaiannya bagus, seorang laki-laki ingin sendalnya bagus. Kalau kita ingin lebarkan sepatunya, jam tangannya, mobilnya, sepeda. Seorang pengen sesuatu yang bagus untuk dirinya. Maksud para sahabat, apakah kemudian itu masuk kategori sombong? Kata sahabat, wahai Rasul, seorang laki-laki ingin pakaiannya bagus, seorang laki-laki ingin sendalnya juga bagus. Kata Nabi Muhammad, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah intinya. Perlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri Anda. Dan kita sedang berbicara dalam urusan duniawi, pakaian, makanan, minuman, kendaraan, apapun itu. Allah suka melihat bekas jejak nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, maka perlihatkanlah. Tapi ingat jamaah sekalian rahimakumullah, tolok ukurnya. Jangan berlebihan, dan ingat, dan ini yang paling penting, jangan sampai kemudian pakaian Anda, arloji Anda, makanan yang Anda makan setiap hari, atau mobil Anda membuat Anda sombong hingga kemudian Anda meremehkan orang lain. Nikmati, no problem. Itulah nikmat dunia yang bisa kita ambil. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, dan carilah dari semua yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu dari nikmat dunia untuk mendapatkan negeri akhirat. Artinya nikmat-nikmat dunia ini pakai untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, dan janganlah kamu lupa nasibmu, bagianmu dari dunia ini. Ambil, nikmati, no problem. Tapi ingat patokannya. Jangan berlebihan dan jangan membuat Anda sombong hingga Anda meremehkan orang lain. Berkaitan dengan betul-betul bercerita tentang nikmat yang kita miliki, maka Anda harus menimbang-nimbang kepada siapa Anda bercerita. Anda yakin dia aman mendengarkan nikmat yang Anda sedang miliki, ceritakanlah. Tapi jika tidak, maka tetap kepada hukum asal, sembunyikan, daripada kemudian kita menjadi pemicu dia rusak hatinya menjadi orang yang hasud, hasad, iri dan dengki selalu dengan nikmat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Semoga semua kita bisa mempraktekkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan memperlihatkannya tanpa kesombongan, entah dengan memperlihatkannya tanpa kemudian berlebihan, atau betul-betul berbicara kepada orang yang tepat kita membicarakannya. Karena Allah cinta ketika melihat jejak nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, kita menceritakannya. Wallahu a'lam bishawab. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkan kepada kami hujan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.